Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rivaldi, mahasiswa UPI PTK Padang dengan nomor BP 19/1155310527 dengan mata kuliah Manajemen SDM. Saya berasal dari kelas Manajemen 11. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Rekrutmen. Satu pengertian. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Menurut para ahli, Simora 2005 mendefinisikan proses rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. 2. Hasibuan 2007. Rekrutmen merupakan usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. 3. Nurmansyah 2011. Rekrutmen adalah kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit dalam perusahaan. Tujuan. Selain untuk mengisi kekosongan dalam perusahaan atau instansi, proses rekrutmen karyawan baru merupakan upaya untuk memajukan suatu perusahaan dengan memunculkan ide-ide baru serta menjaga nama baik sehingga perusahaan lebih dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Metode rekrutmen. Metode tertutup. Promosi, rotasi karyawan internal. Rotasi kerja adalah strategi di mana pekerjaan karyawan akan ditukar namun masih dalam perusahaan dan divisi yang berbeda. Sedangkan promosi adalah dengan meningkatkan posisi karyawan sebagai bentuk reward atau apresiasi, misalnya dari staff ke asisten support. 2. Rekomendasi karyawan internal. Cara ini adalah dengan meminta karyawan-karyawan di perusahaan untuk menyebarkan informasi lowongan dan minta rujukan calon kandidat, bisa dari keluarga karyawan, kerabat, sahabat, dan siapapun yang bisa direkomendasikan. Berikutnya metode terbuka. 1. Pemasang iklan. 2. Jasa rekrutmen agencies. 3. Lembaga pendidikan educational institute. 4. Penyaluran kerja dan dari pemerintah government job center. 5. Gamification. 6. Job fair. 7. Software ATS. 8. Database talent pool. 9. Program internship. Berikutnya proses. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan, job title, dan lewat levelnya dalam perusahaan. Terus berupa mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi para tenaga kerja, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif, menyusun program rekrutmen yang sistematis, mendapatkan calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat, melakukan tindakan lanjut terhadap calon karyawan yang baik yang diterima maupun yang ditolak guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang dilakukan. Selektif. Selektif adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut para ahli, Deliorer 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Melayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamaran yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tentuan dari setiap perusahaan dan bersangkutan. Tujuan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Proses. Kuantitas. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
2. Standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 3. Kualifikasi dari jumlah calon tenaga kerja. Kualifikasi yang menjadi dasar dalam selektif: 1. Keahlian, 2. Pengalaman, 3. Umur, 4. Jenis kelamin, 5 pendidikan, 6. Keadaan fisik, 7. Tampang, 8. Bakat, 9. Temperamen, dan 10. Karakter, 11. Kerjasama, 12. Kejujuran, 13. Kedisiplinan, dan 14. Inisiatif dan kreatif. 4. Serangkaian alat-alat seleksi. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan pekerjaan yang membutuhkan dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Tujuan penempatan seorang atau calon karyawan lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Karakteristik penempatan kerja karyawan yang ideal. 1. Prestasi akademis. Tenaga kerja yang mempunyai prestasi akademis yang tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang menentukan wewenang dan tanggung jawab besar. Demikian juga sebaliknya, bagi tenaga kerja yang berprestasi akademis rendah ditempatkan pada tugas dan pekerjaan dengan tanggung jawab yang rendah. 2. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja pada pekerjaan yang sejenis hendaknya menjadi timbangan dalam rangka penempatan tenaga kerja. 3. Kesehatan fisik dan mental. Dalam penempatan tenaga kerja, faktor kesehatan fisik dan mental perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian perusahaan. Kriteria yang harus memenuhi dalam penempatan karyawan: 1. Pengetahuan, 2. Kemampuan, 3. Keterampilan. Ciri-ciri yang meliputi faktor kepribadian, sikap, sifat-sifat mental yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Kalau ada kata saya yang salah dalam penyampaian tugas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.